dengan Allah. Stop big problems. Ya, segala big problems kita, semua persoalan gede, prahara, dan semua keadaan yang tidak baik dalam hidup kita yang mustahil, itulah big problems, saudara. Nah, kita harus damai dengan Allah. Supaya apa? Supaya semua big problems kita stop. Katakan stop. Berhenti. Selesai. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya selalu menganjurkan saudara untuk saudara bersama dengan saya mengucapkan. Ya, itu sebab kalau saya minta mengucapkan atau amin apa tidak, saudara harus menjawab dengan semangat yang penuh. Amin. Saudara tahu kalau anak saudara menjawab dengan lemes, maka saudara juga lemes. Ya, saudara bilang, kamu itu janjane gelem opora. Ya, kamu itu sebetulnya mau apa enggak sih? Kok jawabnya lemes gitu. Ya, saudara, kita harus mempunyai kuasa bahwa semua big problems kita selesai. Berhenti. Amin. So big problems inilah yang menaungi ya, small problems. Problem-problem yang kecil-kecil di belakangnya. Itu pasukan dia. Kalau yang komandannya, panglimanya, big problems sudah kita taklukkan, kita kalahkan, maka kita boleh menerima dari Tuhan kelepasan dari semua problem yang kecil-kecil itu. Jadi saudara, kenapa saya mau tanya, tolong dijawab, kenapa big problems harus di stop, diselesaikan, dikalahkan lebih dulu? Tolong dijawab. Sebab problems yang kecil-kecil di belakang akan selesai. Amin. Jangan saudara, Tuhan, hamba mau mengalahkan problem yang kecil ini. Karena hamba mampunya ini. Iya, memang kita bahkan problem yang kecil pun kita seringkali tidak mampu. Sebab Tuhan memberi kemampuan. Tuhan memberi kuasa. Amin. Untuk apa? Untuk saudara mengalahkan yang gede. Supaya yang gede ini, saudara, raksasanya ini, big problemsnya ini, ditaklukkan oleh saudara. Katakan, supaya big problem saya taklukkan. Sehingga dengan demikian, small problems, problem yang kecil-kecil, semuanya musnah. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi saudara, ini adalah strategi perang. Saudara, tidak ada satu negara mau mengalahkan ya, kota yang kecil ataupun negara yang kecil. Buat apa? Sumber dayanya, sumber alamnya cuma sedikit. Saudara, cari yang lebih besar. Untuk apa? Untuk menyemangati rasa nasionalisme dan patriotisme dari warga negaranya. Untuk apa? Ini loh, sasaran kita negeri X yang besarnya. Ayo kalian harus semangat bersama dengan tentara kita. Nah, ini satu contoh. Saudara, kalau saudara hanya memikirkan hal kecil-kecil. Contoh hal kecil apa? Tuhan, pagi ini hamba tidak punya uang. Tuhan, pagi ini hamba bangun dengan tubuh yang sakit. Tuhan, hamba sedang gegeran, hamba sedang tidak baik dengan suami atau dengan istri hamba. Atau dengan anak hamba. Saudara, itu problem kecil-kecil. Itu bukan problem yang gede. Saudara. Jadi kalau saudara, ibu dan bapak berantem di rumah, harus punya pikiran ini problem kecil. Aku harus bisa mengalahkan yang lebih gede. Saudara. Sebab iblis memang masuk dan merasuk melalui problem yang kecil-kecil. Dia menghimpun problem yang kecil untuk menjadi problem yang besar. Saudara, itu sebab pelajaran firman, katakan pelajaran firman, selalu menghendaki saya hidup berkemenangan dengan cara berhasil menang. Ayo, nada tinggi, menang, berhasil mengalahkan big problems,
dalam nama Yesus. Amin. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, mari damai dengan Allah. Karena ketika kita membicarakan luka batin, maka ada nomor 1 di sebelah sini, di slide saya, konflik. Dan kemudian di sampingnya, damai dengan Allah. Amin. Nah, kita sudah meninggalkan konflik dengan Allah, supaya kita selalu damai dengan Tuhan. Damai dengan Tuhan, saudara, itu akan men-stop semua big problems dalam hidup kita. Terus orang yang masih ada luka batin, saudara, dia belum mempunyai satu pendamaian dengan Tuhan, maka dia tidak mungkin mengalahkan bahkan persoalan yang kecil, yang remeh-temeh pun dalam keluarga, dalam pribadinya, pun dia tidak mampu. Lihat, orang Kristen bertahun-tahun beribadah, mengembalikan persepuluhan, memberi korban, melayani Tuhan. Entah tidak bisa menaklukkan problems. Saudara, Tuhan bicara kepada saya semalam. Dan Tuhan menegur saya, kamu harus ganti subtema. Mereka kalau sudah damai dengan aku akan memberi khasiat yang nyata. Khasiat yang nyata. Setelah saya damai dengan Tuhan, mulai pagi ini, saya menerimanya. Amen. That's why as Christians, we have to get from God right now this morning the power and authority of God, so that we can resolve and we can take over, mengalahkan. We can take over every big problems in our life. You must know that big problems, one big problems, is just insisted from several or many, maybe so many small problems in our life. If you not get the power of God, then all your small problems will unite together, menjadi satu, bersahati problem-problem kecilmu, to become one big problem. Jadi kalau saya dan saudara, kita membiarkan yang kecil-kecil problem kita yang remeh-temeh, bertengkar, tidak suka hati, roh cemburuan yang salah, tidak jujur, tidak setia kepada Tuhan, ini semua akan membangun satu problem yang gede dalam hidup saudara. Kalau saya dan saudara ada dalam problem yang besar, sewaktu-waktu kita meninggal, kita masuk neraka. Itu sebab kita harus menyelesaikan problem yang besar ini, karena ini terdiri dari begitu banyak faktor dan unsur dan segi dari problem kecil-kecil yang ada di dalam hidup kita. Dalam hati kita, aku kok nggak pernah bisa damai ya dengan istriku atau dengan suamiku ya. Kenapa anakku nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 1 selalu tidak bisa mendukung aku sebagai orang tua ya. Saudara, coba bayangin kalau itu didiamin kayak apa. Saudara, si orang tua atau si anak sampai meninggal, dia ada di dalam satu dendam kesumat. Dia ada di dalam satu keadaan yang clash dengan orang tuanya, dengan adiknya, dengan istri atau suaminya. Saudara, seorang yang meninggal dunia dengan dendam kesumat, dia pasti masuk dalam neraka. Jadi pelajaran yang Tuhan beri kepada saya dan kepada Anda pagi ini harus membawa kita pada satu kesadaran. Katakan, pelajaran pagi ini. Harus memberi kepada saya satu kesadaran. Saudara, satu kesadaran apa? Bahwa big problems harus dikalahkan. You have to overcome all your big problems. And that's why all the small ones, we have to know correctly. And we have to define that we are warring to every problems in our life, in our family as well. Jadi saudara dan saya harus tahu, kalau kita tahu ada problema, kita diamkan saja. Ini problema beranak, bercucu.
dan membuat satu kesatuan big problems dalam hidup kita. Kita tidak bisa bayangin, kita ingin hari tua, masa depan anak-anak muda, berhasil, senang, sukses. Kita tidak bisa bayangin. Yang terjadi pada kita adalah kosok balini, kontroversinya, kebalikannya. Itu sebab anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam realita janji Allah. Salah satu realitas selain panen setiap minggu adalah mengalahkan big problems dalam hidup saudara. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saya yakinkan saudara damai dengan Allah. Itu segala-galanya dalam hidup kita. Pada akhir daripada khotbah saya, kita akan makan perjamuan kudus. Apa maksud dari perjamuan kudus? Ini adalah korban daging dan darah Yesus. Yang menebus kita, menebus daging kita, menebus darah kita. Sehingga kita diampuni dan dibersihkan dari semua dosa. Sehingga ketika kita meninggal, kita boleh masuk dalam kerajaan Allah. Karena kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Ini dahsyat. Saudara, ada satu kata yang memberikan nuansa roh dari perjamuan kudus. Yaitu namanya penebusan. Katakan penebusan. Saudara, penebusan dalam bahasa Inggris disebut dengan kata atonement. Dari 3 kata bahasa Inggris. At one moment. Sehingga disambung menjadi atonement. Yang berarti penebusan. Kenapa disebut atonement? Kenapa disebutkan pada suatu saat yang bersamaan? At one moment. Saudara. Kenapa? Karena ketika Yesus disalibkan. Dan dia sudah tahu bahwa sebentar dia harus melepaskan nyawanya dan kembali kepada Bapa di surga. Maka dia berseru, sudah lunas. Apa seruan dari Tuhan Yesus disalib? Sudah lunas. Ya. Atau sudah genap. Atau dalam bahasa Inggris, it is finished. Finished. Pakai ed di belakang. Sudah selesai. Kenapa dia mengatakan sudah selesai? Karena dia punya tugas, mission dari Allah Bapa yang mengutus dia. Sebagai putra Allah ontang-anting. Artinya laki satu-satunya. Itu putra ontang-anting. Diutus untuk supaya apa? Untuk supaya menjadi penyelamat manusia. Dia mengalami begitu banyak penderitaan, dia tanggung. Saudara. Tapi dia mengabarkan Injil, dia mengabarkan keselamatan. Dia berjalan kaki kemana-mana. Sehingga dia memenangkan dan membawa satu ajaran keselamatan bagi dunia. Ya saudara. Dan itu sebab orang-orang dengan agama Yahudi, agama tradisional dari Israel, tidak bisa terima. Itu sebab mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Karena mereka pikir ini ada agama baru. Padahal agama Yahudi kita adalah agama yang paling hebat di dunia. Sekarang ada agama baru. Yang kemudian kita kenali adalah agama Kristen atau pengikut Kristus. Jadi saya dan saudara harus tahu kenapa Yesus disalibkan. Tetapi lebih daripada karena soal pengajaran yang baru. Lebih daripada itu adalah dia diutus oleh Bapa supaya semua dosa umat manusia yang percaya kepada nama Yesus diampuni. Supaya orang yang percaya kepada nama Yesus diselamatkan. Katakan itu sebab saya sekarang selamat. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Itu sebab ketika dia sudah habis darahnya, ya saudara, dan tinggal plasma, darah, cairan darah putih saja yang keluar dari lambung yang ditusuk oleh tombak daripada kapten tentara tersebut. Saudara, maka kapten tentara meyakini
bahwa Yesus sudah mati. Darahnya, darah merahnya sudah habis dalam tempo 3 jam. Saudara, sehingga tinggal plasma darah yang berwarna bening yang keluar. Lalu dia berkata, memang benar dia adalah anak Allah. Coba. Nah, ketika Yesus berkata, it is finished, sudah genap, sudah lunas, itulah sesuatu keselamatan bagi umat manusia, seolah-olah satu tangan Yesus meraih tangan Allah Bapa di sorga. Satu tangan Yesus meraih manusia yang berdosa, saya dan Anda, dan semua manusia yang pernah hidup. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia, dia yang disalibkan, dia yang mati, akan menerima hidup yang kekal. Itu sebab dikatakan at one moment, pada suatu waktu yang bersamaan, tangan Allah Bapa dipegang dan tangan manusia berdosa dipegang dan dipertemukan. Inilah penebusan. Katakan, inilah penebusan. Tangan saya yang berlepotan dosa dipertemukan dengan tangan Allah Bapa Maha Kudus melalui darah Yesus, pengampunan dosa, korban perjamuan kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Kalau saudara tidak paham, saudara satu kali di balik saudara akan ditipu oleh iblis. Ya saudara, iblis adalah tukang putar fakta. Iblis adalah tukang ngomporin. Iblis adalah pembunuh dari awalnya. Iblis adalah pembohong dari awalnya. Itu sebab perlu saya jelentrehkan kepada saudara, bahwa bagaimana saya dan Anda ini mengalami penebusan dari Tuhan at one moment, pada suatu saat yang sama. Tangan kita orang dipegang oleh Yesus. Tangan Bapa dipegang dan dipertemukan. Itu sebab para kekasih, tidak heran kalau dia berjanji dia bisa memberi kepada saya dan kepada Anda. Ya apa tidak? Karena itu saudara harus yakin, kalau Tuhan berjanji kepadaku, aku harus pulang dan menerimanya. Pagi hari ini, aku mau damai dengan Allah, dan semua big problems yang kumiliki, yang keluarga kumiliki, yang anak keturunan kumiliki, akan diselesaikannya sama sekali dalam nama Yesus. Amin. Kenapa tidak beri tepuk tangan? Perjanjian Tuhan ini dahsyat sekali. Hanya bagi mereka yang ngerti, oh ya, Yesus mati di kayu salib, itu tanganku dipegang, tangan Allah Bapaknya dipegang dan dipertemukan. Orang yang ngerti hal ini tidak akan bisa ditipu dan dibohong. Orang Kristen yang tidak mengerti hal ini, hanya mengerti aku diampuni dosaku, aku ditebus, aku diselamatkan oleh juru selamatku, namanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dia masih bisa goncang. Sampai dia merasa bahwa tangannya diangkat oleh Yesus. Tangan Bapa diraih oleh Yesus dan dipertemukan dengan tangan kita. Barulah kita tahu dengan yakin, aku memang diampuni dosaku, memang aku diterima oleh sorga. Amin. Siapa yang sudah mengerti, beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, itu sebab dalam subtema yang ke-11, saya mengangkat ayat ini menjadi ayat penting dalam subtema yang ke-11. Mazmur 13 ayat 4, 5 dan 6. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak dan kita akan membacanya. 1, 2. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata,
Aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Bila kita melihat konflik dengan Allah itu ada pada ayat 1 sampai 3 dari Mazmur 13. Itu subtema kita yang ke-9 dan yang ke-10. Sekarang kita masuk pada ayat 4, 5, 6. Maka saya harus mengganti subtemanya dengan damai dengan Allah. Stop big problems kita. Ayo kita baca kembali ya. Damai dengan Allah, stop big problem kita. 1, 2. Damai dengan Allah, stop big problem kita. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya saudara, lebih dulu saya ingin mengajak saudara untuk membaca Yeremia 5:24. Ini adalah tema pokok kita. Setahun hidup dalam realita janji Allah. Kita akan baca 1, 2. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Beri tepuk tangan bagi dia. Dahsyat ya, ini tema sentral kita, jangan lupa saudara. Dan saya perlu bertanya kepada saudara, dari pihak kita, bagaimana bisa panen setiap minggu? Dari pihak saya, pihak Anda, pihak siapapun yang pernah hidup dan masih hidup, tidak akan pernah bisa bahwa kita akan panen setiap minggu. Saudara, jangan saudara punya pikiran, iya tapi bandar narkoba bisa. Bukan hanya setiap minggu dia panen, setiap jam dia panen. Lotre, undian, atau semua yang bersifat judi, bisa. Mereka bisa panen setiap menit. Saudara, iya, tapi mereka kan tidak masuk sorga. Ojo lali, mereka tidak masuk sorga. Itu masalahnya. Apa yang saya sampaikan adalah kriteria dan proforma untuk kita masuk ke sorga. Jadi kita tidak bisa pakai orang dunia punya pikiran, orang dunia punya otak, orang dunia punya strategi, orang dunia punya finance dan economic. Cannot you just receive from God all the wisdom and the words of God that is bring you to entering His kingdom everlasting. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kenapa saya tidak boleh membedakan. Kenapa ya dia tambah lama tambah kaya. Rumahnya tambah hari tambah tinggi, dinaikkan terus, tingkat terus, tambah kaya. Padahal dia tidak menerima Yesus, dia bahkan memusuhi Yesus. Jangan pakai pikiran itu. Kenapa ya dia harta kekayaannya hebat sekali. Simpanan uangnya di luar negeri luar biasa. Semua barang-barangnya dia semua branded yang super high. Kenapa ya? Engkau tidak bisa pakai cara demikian. Saudara, engkau pakai cara Tuhan. Karena engkau akan masuk di sana. Engkau tidak masuk ke situ. Engkau tidak masuk ke neraka. Engkau masuk ke sorga. Harus pakai cara berpikir, kebijakan, policy dari Tuhan. Kalau saya dan saudara tidak membedakan, maka Tuhan itu sama saudara tetap mantap. Dia tidak lagi mirang-miring sama saudara. Dia tetap saja memperhatiin saudara, mengistimewakan anak emas dari Tuhan. Tapi kalau saudara masih matanya mirang-miring ke sana kemari, engkau masih berlidah cabang, engkau masih punya pikiran yang bercabang, engkau tidak bakal masuk dalam kerajaan Allah. Karena engkau tidak layak. Kenapa tidak layak Tuhan?
Karena engkau pakai pikiran duniawi. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya tidak mau jemaat Kristus penebus. Dan dimanapun Anda yang sering mendengarkan saya berkhotbah masuk neraka, saya tidak rela. Itu sebab saudara harus masuk ke dalam sorga. Amin. Jangan pakai cara dari dunia. Enggak apa-apa, saya ngerokok enggak apa-apa, nge-vape enggak apa-apa, saya mabuk-mabukan enggak apa-apa. Saya ke wanita-wanita yang tidak karu-karuan, tidak apa-apa. Ini pergaulan sih, mumpung hidup cuma satu kali. Jangan kau bilang kayak begitu. Engkau nantang sama Tuhan. Tinggalkan itu semua. Bertobatlah. Datang kepada Tuhan. Maka engkau disucikan. Proses atonement terjadi dalam hidupmu. Apalagi yang lebih penting dari hidup saya selain saya mengalami atonement. Enggak ada. Karena dengan atonement saya damai dengan Tuhan. Kalau saya damai dengan Tuhan, maka saya dan Anda mengalami pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Apa yang pikiran kita, apa yang mata kita, apa yang telinga kita belum dengar, belum lihat, belum timbul. Dia sudah menyediakan. Coba, ini kan istimewa. Siapa sih yang belum mikir? Bukan belum minta. Belum minta itu masih sudah mulai. Tapi belum kepikir, belum terlihat, belum terdengar, saudara. Sesuatu yang misterius, sesuatu yang secret banget. Yang saya belum terima pengungkapannya. Belum timbul dalam hati saya sekalipun. Saudara, saya beritahu, firman Tuhan mengatakan, Tuhan sudah menyediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Minta supaya Anda bertobat. Kalau Anda tidak cinta sama Tuhan, Tuhan akan satu kali stop mencintai Anda. Tak kasih tahu. Ini kebenaran Alkitab. Dia bukan cinta tanpa syarat. Siapa bilang? Dia cinta dengan syarat. Itu sebab kalau Anda dan saya tidak bisa memenuhi segala persyaratannya, maka hopeless ketika engkau mati. Engkau hopeless. Engkau pasti masuk ke neraka. Tidak ada sorga bagimu. Maybe you heard that I just speaking only hard things against you. Yes, I have to do. I have to do. Saya harus melakukan. Because if you not repent from all your sins and all the worldliness that you are doing right now, and you want to surrender your life totally to the salvation of God, the atonement of Jesus Christ on cross, then you know hope in heaven. And I don't need to say sorry about this. Because God have already so lovingly, so merciful, and so loved you and I. He died for us. Dia mati untuk kita. Jadi jangan sepelekan korbannya. Anggukan kepala ke samping, katakan jangan sepelekan korban Yesus. Sebelah yang lain, jangan sepelekan korban Yesus. Sekarang bicara sama diri sendiri, ya. Tangan kanan diangkat, terus dadanya ditepuk. Jangan sepelekan korban Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia.